Banat TV. Ya, nah, ini tentang jin. Hati-hati kita nih ya. Iktikot yang aneh itu banyak berseliweran di tengah-tengah kita. Itu termasuk subuhat-subuhat juga. Makanya perlu kita mengaji tauhid ini supaya kita terhindar dari subuhat-subuhat itu. Di antara subuhat-subuhat yang dimunculkan oleh bangsa jin, ya, dia sering merasuki tubuh manusia. Kemasukan, tau ya? Kesurupan kalau kita di sini ya. Kerasukan jin. Kemudian jin tadi ngakunya gini, saya mbahmu, gitu ya, saya kakekmu, saya arwahnya si fulan, saya ruhnya si fulan. Nggak ada itu jin. Pertama perlu kita pahami, tidak dikenal di dalam syariat Islam namanya ruh gentayangan, itu nggak ada itu. Ya, ada orang bunuh diri, gantung diri, tahu-tahu, ya, ketika lewat di depan rumahnya tengah malam ada yang dinampailah katanya, tersiar di masyarakat ruh si fulan gentayangan. Nggak ada itu, mana ada ruh gentayangan. Mau dia matinya normal, mau dia mati dibunuh, mau dia mati bunuh diri, kalau udah mati balik ke alam sana, alam roh. Ya, jadi nggak ada istilah itu ruh gentayangan itu tak ada. Perlu kita luruskan ini. Ini adalah jin korin. Ya, paling tidak itu adalah korinnya orang yang mati, atau jin-jin fasik yang dia menyerupai wajahnya orang yang mati tadi. Apa tujuan dia? Ya, mengelabui orang-orang yang lemah iman. Jadi perlu kita tegaskan, ruh gentayangan itu tak ada. Kalau udah ngaji sifat 20 nih, jangan takut lagi sama hantu. Hantu tuh yang takut sama awak. Nah, ini bawa kitab Sirajul Huda, pulang nanti lewat kuburan, antar lagu. Kau gak dengar kata ustaz tuh tadi, jangan takut mantu. Iya, cuma namanya takut gitu ya. Jangan lagi takut sama hantu, maunya jin tuh yang takut sama awak. Ya, oh udah ngaji sifat 20 kok takut sama hantu. Ya, jangan lagi. Nah, ini tak ada ruh gentayangan itu ya. Kedua, ruh orang meninggal dunia itu tak bisa masuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup. Jadi ketika ada orang kesurupan, kerasukan, ngakunya ruh si fulan, ngakunya si ini, tak ada tuh tokokkan kepada dia. Ya, nipu kau jin. Iya. Tapi tahulah caranya gitu ya. Awak pula yang ditokok dia nanti. Ya, pandai-pandian. Nah, ada ayat-ayat tertentu itu untuk menyiksa bangsa jin. Itu. Jadi nggak ada itu. Kadang ada ya pengobatan tradisional ya. Bukan nggak boleh berobat tradisional, boleh. Tapi harus sesuai aturan syariat. Ngerti ya? Bukan tak boleh berobat kampung, boleh. Yang penting tidak menyalahi aturan syariat. Kalau udah menyalahi aturan syariat, contoh pengobatannya masuk jin ke dalam tubuhnya, kerasukan dia kemasukan. Ngakunya saya ruh nenek moyang, gitu ya. Kan ada tuh kan? Nah, saya begitu ruhnya si fulan. Udah, itu nggak betul itu. Itu jin, hati-hati. Kenapa? Karena dalam konsep syariat kita tidak ditemukan adanya, ya, tidak dibenarkan pengakuan dari bangsa jin yang mengaku ya dia sebagai ruh orang yang meninggal dunia. Nggak ada itu. Ruh orang yang sudah meninggal masuk ke dalam jasad orang yang masih hidup. Itu semuanya ulah jin. Ya, di kitab apa itu Ustaz? Di kitab Tuhfatur Raghibin, Arab Melayu juga nih. Cari kitabnya tipis, yang nama kitabnya Tuhfatur Raghibin, karya daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penyusun kitab Sabilal Muhtadin, tahu ya? Nah, Sabilal Muhtadin. Jadi ada kitab beliau Tuhfatur Raghibin. Di akhir-akhir kitab itu khusus membahas masalah jin-jin kayak gitu. Arab Melayu kitabnya. Ya. Kemudian jin bisa dilihat apa tidak Ustaz? Ini kita bukan belajar jin ya. Ini kita belajar akidah, tauhid, supaya kita nggak salah kaprah terkait masalah jin. Ini perlu diluruskan itu. Ya. Kalaupun dia pakai sorban ya besar-besar, pakai rida, bilang ruh si fulan gentayangan, nggak ngaji dia itu. Ya, ngerti maksudnya? Ya, nggak ngaji. Orang ngaji mana mungkin mengatakan demikian. Gayanya aja penampilan kayak ulama. Hati-hati. Orang-orang semisal itu menyebabkan syubhat-syubhat di dalam masalah akidah. Kalau ada orang yang mengaku melihat jin dengan bentuk
aslinya. Ada ngaku, iya aku tadi malam nampak jin dengan wujud aslinya. Imam Syafi'i mengatakan fahuwa kafir. Siapa yang mengaku melihat jin dengan wujud aslinya, maka dia adalah kafir. Kemudian ucapan Imam Syafi'i tadi, siapa yang mengaku melihat jin, maka dia kafir. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, maksud perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku melihat jin, maka dia kafir. Maksudnya adalah siapa yang mengatakan dia melihat jin dengan wujud aslinya, maka dia dikatakan kafir. Tapi kalau melihat jin dengan wujud yang lain, kalau dalam istilahnya bertamaskulat dia. Jin itu kalau kita di sini, saya pun heran apa jin seluruh dunia itu sama atau beda. Kalau di kita di Indonesia ada yang namanya kuntilanak, genderuwo kayak gitu ya. Ya, apalagi ya semisal-misal itulah. Di Eropa sana kayak gitu juga, kayak mana tuh jinnya itu kan? Tahu kita, ya. Cuma memang benar, saya itu pernah lihat itu, ya, kayak layangan terbang dia itu putih, rupanya ketawa-ketawa dia, gitu. Ya. Nah, itu yang kata orang apa kuntilanak. Itu mungkin hantu Indonesia aja, hantu lokal gitu ya. Nah baik, perlu juga diekspor itu ke negara Eropa biar orang-orang bule itu tahu ya. Nah itu namanya jin dalam bentuk rupa yang lain, yang dikenal dengan namanya tamaskulat. Dan itu jais bagi kita. Tiap-tiap orang melihat yang semisal itu jais. Artinya bisa jadi nampak, bisa jadi tidak. Bukan wajib ya, jais.